ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi perangkat lunak dan sekaligus juga merupakan framework yang ditunjukkan untuk proses manajemen inventarisasi dan kontrol pada perusahaan, perencanaan distribusi barang, proses produksi barang, keuangan, pemesanan barang, dan sejumlah aktivitas lainnya yang terkait dengan barang yang ada di dalam industri atau perusahaan dan dilakukan secara digital. Suatu ERP yang ideal biasanya memiliki beberapa modul fungsi. Nah, beberapa modul fungsi ini terdiri dari yang pertama, manufaktur. Nah, beberapa fungsi di dalamnya itu mencakup engineering, capacity, alur kerja, quality control, tagihan material, proses manufaktur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada finansial. Nah, di sini beberapa fungsi di dalamnya sudah mencakup account payable, account receivable, fixed asset, general ledger, cash management, dan lain sebagainya. Yang ketiga, human resource. Nah, beberapa fungsi di dalamnya ini sudah mencakup benefit, training, payroll, waktu dan kehadiran, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, manajemen supply chain. Nah, beberapa fungsi yang mencakup di dalamnya itu sudah termasuk dengan inventory, perencanaan supply chain, penjadwalan supplier, pemrosesan claim, input order, purchasing, dan lain sebagainya. Kelima, project. Nah, project ini sudah mencakup dengan pembiayaan, billing, manajemen waktu dan biaya, dan lain sebagainya. Yang keenam, manajemen customer relationship. Nah, beberapa fungsi di dalamnya ini sudah termasuk dengan sales and marketing, service, komisi, customer service, call center, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah data warehouse. Nah, ini digunakan untuk pemrosesan data untuk menghasilkan informasi lain yang berguna bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ERP. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, Odoo ERP, kedua SAP Business One, yang ketiga NetSuite ERP, yang keempat Sage Intacct, yang kelima Oracle E-Business Suite, dan yang keenam Count ERP. Tokopedia memanfaatkan teknologi guna meningkatkan bisnisnya yang bertumbuh semakin besar. Akhirnya Tokopedia memilih SAP Business One yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah serta memiliki sekitar 500.000 lebih pelanggan di Indonesia. Nah, sistem ERP dari SAP Business One ini telah membantu Tokopedia dalam proses pembukuan agar seimbang dengan volume transaksi yang terus bertambah. Nah, ERP juga dapat memenuhi kebutuhan Tokopedia dalam mengembangkan solusi tambahan yang diintegrasikan ke dalam solusi SAP Business One. SAP Business One ini membantu Tokopedia dalam memaksimalkan kontrol pengeluaran, distribusi, pesanan, dan pembelian pelanggan. Setelah Tokopedia menggunakan SAP Business One ini, Tokopedia berhasil meningkatkan 20% tingkat kepuasan pelanggan. Nah, SAP Business One ini dirancang dengan fungsi waktu dan pengurangan biaya agar return of investment atau ROI dapat cepat diperoleh. Nah, penerapan sistem ERP Business One ini dimulai dari skala kecil menengah sebagai dasar pertumbuhan usaha. Alasan lain Tokopedia memilih SAP Business One sebagai mitra lokal karena SAP memiliki rekam jejak yang sudah terbukti memberikan solusi bagi industri e-commerce seperti Tokopedia. Adapun modul yang ada dalam SAP Business One itu yang pertama ada financial management, yakni pengontrolan penuh terhadap keuangan Tokopedia. Nah, SAP Business One ini menyediakan fitur yang lengkap untuk mengelola operasi keuangan Tokopedia. Nah, SAP dapat melakukan otomasi terhadap kegiatan akuntansi sehari-hari seperti mengelola ledger, journal entries, mendukung perhitungan pajak, dan memungkinkan adanya transaksi multi-currency. Nah, kemudian yang kedua ada Sales and Customer Management, yakni menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, di mana
Maksud dari sales ini di dalamnya itu adanya fungsi-fungsi yang terintegrasi yang memungkinkan Tokopedia untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap calon pelanggan dan pelanggan Tokopedia. Nah, sehingga Tokopedia dapat mendapatkan memahami lebih baik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hasilnya adalah Tokopedia dapat mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan Tokopedia sehingga meningkatkan penjualan dari keuntungan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada purchasing dan inventory control yang mana di dalamnya ini bersih mengoptimalkan proses pembelian untuk meningkatkan keuntungan. Nah, di mana purchasing dan inventory control ini membantu mengelola proses pembelian sampai pembayaran secara lengkap, termasuk mengelola penerimaan, faktur, pengembalian, dan pembayaran. Nah, adanya fitur pelaporan yang terintegrasi dapat memudahkan Tokopedia dalam melakukan komparasi terhadap pemasok dan juga harga yang ada, sehingga Tokopedia dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan yang lebih baik dan dapat mengidentifikasikan adanya penghematan biaya. Kemudian produksi planning yang mana di dalamnya itu berisi kontrol dan distribusi terhadap inventory yang transparan, yang mana dalamnya ini menyediakan informasi yang akurat mengenai pengiriman inbound and outbound inventory dan lokasi barang. Nah, Tokopedia dapat menghitung secara standar costing, moving, average, FIFO, dan metode lainnya, monitoring terhadap jumlah stok, dan melacak perpindahan secara real time. Nah, Tokopedia dapat melakukan pembaruan dan pengecekan terhadap stok secara real time dan mengelola harga secara standar atau spesial. Nah, Tokopedia juga dapat menerapkan diskon berdasarkan jumlah barang, total pembelian tunai, dan diskon pelanggan. Dan selanjutnya ada business intelligence yang mana di dalamnya itu adalah di mana Tokopedia secara jelas dengan business intelligence, analisis, dan reporting. Di dalamnya itu menyediakan fitur pelaporan dan analisis, termasuk di dalamnya diintegrasikan dengan SIP Crystal Report. Nah, sehingga Tokopedia dapat mengumpulkan data yang berbagai macam sumber dan menghasilkan laporan yang akurat dan cepat berdasarkan data perusahaan secara menyeluruh. Nah, terintegrasikan dengan Microsoft Office, SIP Crystal Report memungkinkan Tokopedia untuk memilih berbagai macam format laporan dan akses kontrol terhadap informasi yang akan ditampilkan. Kemudian ada analitis dan reporting yang mana mendukung karyawan untuk mengambil keputusan dengan cepat, yakni mendukung karyawan Tokopedia untuk mengambil keputusan secara cepat dan meyakinkan dengan mengambil semua informasi penting dari bagian penjualan, pelanggan, operasi, keuangan, dan memungkinkan semua tersedia bagi perusahaan secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan data menjadi satu sistem dapat menghilangkan adanya penginputan data secara berulang, mengurangi biaya, dan mengurangi kesalahan. Kelebihan dan kekurangan dari ERP. Kelebihan dari ERP ada 4. Yang pertama, bisnis dan data bisa terintegrasi. Di era milenial seperti sekarang, data menjadi faktor penting yang harus dikantongi setiap perusahaan. ERP menjaring setiap data yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih akurat. Selain itu, perusahaan juga terjadi secara real time sehingga lebih mudah untuk dipantau. Kelebihan ERP yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi. Tanpa melakukan kolaborasi, tidak akan muncul ide cemerlang yang mengandung pembaharuan. Kelebihan dan kekurangan ERP sistem akan membantu dalam mengintegrasikan setiap divisi agar bisa berkolaborasi dengan baik. Kelebihan ERP yang ketiga yaitu produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat yaitu meninggalkan sistem manual dan menggantinya dalam sistem digital, tentu secara otomatis meningkatkan produktivitas. Hebatnya, sistem ERP akan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan berulang sehingga bisa dihandle secara otomatis. Dengan begitu, masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kelebihan ERP yang keempat yaitu mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Modul ERP untuk bisnis secara keseluruhan memang menjadikannya lebih kondusif. Yang dimaksud kondusif di sini adalah bisa saling berintegrasi satu sama lain. Data sangat mudah diakses dan sangat transparan sehingga tidak akan membutuhkan waktu yang lama ataupun
maupun proses yang ribet. Kekurangan dari ERP. Kekurangan dari ERP ada 4, yaitu yang pertama, tenaga kerja sulit beradaptasi. Yang dimaksud dengan tenaga kerja sulit beradaptasi yaitu penerapan sistem ERP ini karena sistem ini memang menuntut para penggunanya untuk mahir mengoperasikan sistem digital. Kekurangan ERP yang kedua yaitu sistem menjadi lebih rumit. Yang dimaksud dari sistem menjadi lebih rumit yaitu karyawan sebagai pengelola perlu mempelajari sistem ERP dengan semaksimal mungkin sehingga kerumitan yang ada di dalamnya bisa diatasi dengan mudah. Kekurangan dari ERP yang ketiga yaitu biaya lebih besar. Memang tak dapat dipungkiri apabila produktivitas dari software ini mampu menutup beberapa tenaga dan menggantikannya secara otomatis sehingga terjadi pemotongan biaya operasional. Tetapi tetap saja untuk menerapkan software satu ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga perlu dipikirkan sebaik mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan ERP yang keempat yaitu bergantung pada satu vendor tertentu. Hal yang cukup disayangkan adalah vendor yang dimaksud tidak boleh berganti-ganti karena memerlukan penerapan yang sangat lama. Akibatnya, tidak bisa terjadi pembaruan sistem secara berkala.